Irak dihantam pesawat tak berawak. Serangan itu membuat api membumbung tinggi dan membuat warga panik. Kebakaran hebat melanda fasilitas minyak asal Inggris Castrol di Erbil, Irak. Insiden ini diduga akibat serangan pesawat tak berawak yang menargetkan objek vital milik perusahaan Inggris tersebut. Tidak hanya sekali, serangan terhadap kilang minyak Castrol ini terjadi 2 kali dengan selang waktu 2 jam. Total ada 3 drone yang menghantam fasilitas ini, di mana 1 diantaranya berhasil dilumpuhkan sistem pertahanan. Hingga kini belum ada laporan dari pihak mana drone ini berasal seiring memanasnya perang antara Amerika, Israel, dan Iran. Pemirsa, pasukan Israel kembali menargetkan jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Seorang jurnalis jadi target kekejaman Zionis Israel di kota Quneitra, Suriah. Pasukan Israel menyerang jurnalis dari Suriah TV yang tengah melakukan peliputan media di pedesaan Quneitra. Serangan terhadap jurnalis kali ini bukan yang pertama kali dilakukan Israel. Setelah sebelumnya pasukan Zionis membunuh 3 jurnalis di Lebanon. Pemirsa, timnas U21 Bosnia menolak berjabat tangan dengan timnas Israel sebelum pertandingan saat keduanya bertemu dalam laga kualifikasi Euro U21. Sebuah kejadian yang tidak mengenakan terjadi pada timnas Israel dalam laga kualifikasi Euro U21. Para pemain Bosnia menolak mengikuti tradisi fair play atau jabat tangan sebelum kick-off dilakukan. Meski begitu, pertandingan tetap berlangsung. Pertandingan berjalan imbang hingga akhir dengan skor 0-0. Di tengah ketidakpastian keamanan Iran di Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut Iran tetap ikut serta dalam Piala Dunia. Tidak hanya itu, Infantino menyebut Iran tetap akan memainkan laga mereka di Amerika Serikat. FIFA menyatakan bahwa Iran tetap ikut serta dalam Piala Dunia 2026 di tengah eskalasi perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Tidak hanya itu, FIFA juga menegaskan semua laga fase grup Iran akan dimainkan di Amerika Serikat. Padahal sebelumnya Iran mengaku keberatan jika harus bermain di negeri Paman Sam dan mengusulkan agar laga fase grup dipindahkan ke Meksiko atau Kanada. Meski begitu, FIFA melalui presidennya Gianni Infantino dengan tegas mengatakan tidak ada perubahan apapun terkait timnas Iran. L'Iran sera à la Coupe du Monde, bien sûr, bien sûr, on est là pour ça. Non, non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera à la Coupe du Monde et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe, on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur, donc tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sebelumnya, keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 sempat menjadi tanda tanya karena eskalasi perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Iran bahkan sempat menyatakan untuk mundur dari pesta sepak bola dunia usai Amerika Serikat menyebut bahwa keselamatan Mehdi Taremi dan kawan-kawan tidak terjamin andai tetap berangkat ke Piala Dunia. Kini setelah FIFA menyatakan sikapnya, sorotan tertuju pada bagaimana Iran mempersiapkan diri di tengah situasi perang yang tidak kondusif. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fattah Al-Satari, takziah ke rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, pasukan TNI yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Atas nama negara Palestina dan rakyat Palestina, Satari hadir menyampaikan bela sungkawa pada keluarga almarhum. Kesedihan atas kehilangan Kapten Zulmi tak cuma jadi duka keluarga dan bangsa Indonesia, namun juga menjadi kehilangan bagi bangsa Palestina. Selain itu, Dubes Palestina juga menyampaikan besok di masjid-masjid Palestina termasuk Masjid Al-Aqsa akan dilaksanakan sholat gaib untuk pasukan Indonesia yang gugur akibat serangan Israel. آله وصحبه أجمعين.
قال تعالى في كتابه العزيز ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا وباسم الجالية الفلسطينية وبمرافقة سنتارة فلسطين أخونا عبد الله غنيم وباسم الشعب الفلسطيني جئنا اليوم لكي نقدم واجب العزاء في أبنائنا وأبنائكم الشهداء الثلاثة. يقدم العزاء باسم الرئيس الفلسطيني والحكومة والشعب الفلسطيني. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, satu dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, menjadi anak kebanggaan keluarga dengan masa depan cemerlang di TNI. Pesan terakhir disampaikan Kapten Zulmi pada ayahanda sebelum gugur di Lebanon. 3 personil TNI dalam misi UNIFIL gugur saat bertugas di Lebanon pada Maret 2026, termasuk Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Dengan kesedihan yang tidak tertahankan, Iskandarudin menceritakan pesan terakhir yang diterima dari putra kebanggaannya, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, sebelum gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Senin pagi, hanya beberapa jam sebelum insiden ledakan proyektil merenggut nyawa anaknya, Iskandarudin menceritakan Zulmi sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp yang menunjukkan perhatian mendalam kepada sang ayah. Iskandarudin yang merupakan pensiunan anggota TNI menyebut putranya sebagai anak yang memiliki masa depan yang sangat cemerlang dengan selalu berhasil menyelesaikan tugas dengan baik sehingga dipercaya memimpin kawan-kawannya. Kepergian Kapten Zulmi terasa sangat menyesakan bagi keluarga mengingat sang perwira lulusan Akmil tersebut dijadwalkan akan menyelesaikan misi internasionalnya dan kembali ke Indonesia pada 30 Mei 2026 mendatang. Ya kita nanti kalau berangkat jangan sendiri, kemudian mengingat umur ya, kita udah bawa teman atau kemudian supir. Ya, yang jelas anak kebanggaan ya, anak kebanggaan, marah masa depan yang bayangan saya sangat cemerlang, anak dari Akmil, tugasnya selalu berhasil di mata anggota dan di mata rekan-rekannya. Dikenal memang orang baik, karena saya merasa dari bawahan saya sampaikan itu, jadilah pemimpin yang baik yang dikenal oleh anggota. Saat ini pihak keluarga tengah bersiap menyambut kedatangan jenazah yang diperkirakan tiba di tanah air dalam 1 atau 2 hari ke depan. Jenazah rencananya akan diterbangkan dari Beirut ke Jakarta sebelum dibawa ke rumah duka di Cimahi. Iskandarudin menegaskan keluarga telah ikhlas melepas kepergian putra mereka yang gugur saat menjalankan tugas negara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyis melaporkan. Isak tangis pecah saat istri Praka Farizal Ramadan tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Tangis sang istri tak terbendung ketika ibu Praka Farizal menyambut dan memeluknya. Fafa Nur Azila, istri mendiang Praka Farizal, prajurit yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon, tak mampu membendung tangis saat tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Azila tiba bersama dengan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Keduanya didampingi sejumlah istri dari pimpinan Praka Farizal ketika bertugas di Biren, Aceh. Hari ini dilaksanakan prosesi upacara pelepasan secara militer oleh PBB di Beirut ya, di Lebanon. Kemudian dari PBB, karena semuanya perencanaan termasuk dengan kegiatan dikendalikan langsung oleh PBB, jadi dari PBB nanti diberangkatkan dari Lebanon itu hari Jumat waktu sana. Hingga kini jasad Praka Farizal dan 2 prajurit lainnya masih berada di Beirut, Lebanon.
Upacara pelepasan secara militer dilakukan oleh PBB untuk jasad ketiga prajurit pasukan Garuda ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo Anyus melaporkan. Pemirsa, 3 jenazah anggota TNI yang gugur di Lebanon karena diserang Israel akan diterbangkan pada hari Jumat besok atau Sabtu lusa ke Indonesia, sementara korban anggota TNI yang terluka sudah membaik. 2 April 2026, saya hanya mengupdate perkembangan tentang jenazah daripada 3 prajurit TNI yang telah gugur di Unifil. Saat ini sudah berada di rumah sakit Saida yang ada di Lebanon dan sedang pemulasaran jenazah yang rencana akan dikembalikan ke tanah air. Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di Teluk saat ini. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kapan kepulangan dari jenazah 3 orang prajurit TNI yang telah gugur di Lebanon Selatan. Perawatan yang luka? Perawatannya luka dari 3 prajurit yang dirawat di Rumah Sakit Beirut saat ini sekarang sudah membaik, sudah dalam kondisi yang lebih stabil daripada sebelumnya.